pagi, salat subuh, kemudian masak sarapan. Pas kebetulan pagi itu kami masak pisang goreng. Kebetulan adik mama yang itu, yang satu goreng pisang, saya nyuci di sumur. Nyuci bulan, kata dia, nah gempa, kenapa? Goyang terus. Habis itu nyucinya disimpan di situ. Habis itu kami lari untuk mengamankan karena rumah kami rumah Aceh. Rumah panggung yang tinggi. Rumah panggung. Rumah Aceh, kami sebut rumah Aceh. Kemudian kami lari untuk melindungi kami jangan roboh rumah lah. Kami berlindung di halaman seperti ini. Berlindung, kami tiarap di situ. Karena kami lihat tiang-tiang listrik bergoyang-goyang selama 5 menit. 5 menit. Selama 5 menit goyang guncangan yang kuat. Itu selama 5 menit lebih kurang lah. Kemudian kami tiarap di tanah sendiri, sedangkan adik mama bersama kakek. Kebetulan kakek lagi sakit. Jadi tetap di rumah. Tetap di rumah kakek. Saya lari terus mengejar adik mama yang berdekatan rumah, mau ke rumah adik mama yang lain. Kemudian kan udah berhenti gempanya. Terus bapak saya kan nunggu mobil di Gede. Habis itu kan udah kering air lautnya, udah terbelah dua. Kemudian ikannya pada terdampak. Ayah saya lari ke laut untuk melihat ikan itu. Ada adik mama ke sana semua, kemudian ke laut. Pas pulangnya katanya air laut naik. Saya nggak peduli siapapun lagi, lari terus sama suaminya adik mama. Kemudian katanya lari, kita mau gempa, mau air laut mau naik. Pas saya lari dari sini ke gunung, ada tetangga-tangga. Saya bilang, larilah bu, air laut mau naik. Jangan lari lagi, udah kiamat katanya. Saya tapi nggak percaya. Saya berusaha lari, kemudian sampai di situ ada orang yang motong padi. Kan belok, kami kan berbelok-belok jalannya. Aku udah rame, udah sempit lah. Orang semuanya udah pada lari ke semuanya ke sana, yang sebagian. Tapi saya adik mama, nenek, kakek nggak lihat lagi. Termasuk ayah. Cuma saya lari bersama suami adik mama. Orang tuh nggak tahu lagi. Pokoknya saya udah lari, kemudian terpisah lagi sama adik mama, yang suami adik mama. Kepanikan semua, karena orang pada lari. Habis itu manjat pagar. Di situ katanya di sini air laut gini larinya katanya. Ke sini nyereng. Habis itu kami lari ke situ, belok kanan. Pas itu ada pagar, naik pagar, didorong saya sama orang. Karena panik semua orang dorong, jatuh saya ke sawah. Saya bangun lagi, tengok orang ada pohon kelapa di situ, sekitar 6 pohon. Orang pada naik semua ke pohon itu, saya naik juga. Kan udah dipotong-potong itu, tinggal pegang naik. Kami kebetulan satu pohon kelapa ada 5, saya paling bawah. Gitu. Itu posisi airnya pada saat itu masih jalan dia. Masih jalan kayak gelombang. Gelombang tsunami masih jalan. Saya paling kayak gini ke belakang. Air laut lagi naik. Rumah-rumah pada di bawah, pohon-pohon bertebangan semua. Pokoknya ngeri lah. Mengerikan. Kemudian saya air pertama masih di atas saya. Itu hari pertama? Gelombang pertama. Gelombang pertama masih di atas air. Gelombang kedua baru saya udah roboh pohonnya tumbang pohon kelapa. Kemudian saya jatuh tersangkut lagi di atas pohon. Disitulah selamat saya. Alhamdulillah. Kami segera menolong.
sama keluarga. Pas naik dari pohon itu kan udah surut airnya. Iya. Udah surut air, saya naik lagi ke atas bukit. Disitulah jumpa orang kampung. Kemudian jumpa adik mama satu. Dia udah luka di kepala. Kemudian katanya naik terus ke atas lagi katanya. Jadi kondisinya pada saat itu belum aman ya? Belum, Karena karena air tetap airnya naik, surut, naik lagi. surut lagi. Saya tapi nggak lihat lagi. Dan ke gunung terus. Jadi Yang baru lebih bertemu tinggi. dengan satu adiknya mama. Adik mama, karena adik mama katanya naik terus yang lebih tinggi, kamu ke sana. Saya cari-cari orang kampung terus, ikut-ikut terus sama orang-orang. Kemudian sampai di sana jumpa lagi jumpa yang tadi sama yang suaminya adik mama. Kebetulan itu sama anaknya nggak kena. Saya karena udah belok. Bapak tuh lurus Berhasil naik. berhasil naik sama anaknya. Kemudian jumpa sama bapak adiknya suaminya adik mama. Jumpa lagi di tengah hutan. Katanya kakak adik mama kami panggil Mati. Mati ada nampak. Dibilang orang-orang ada, tapi udah terjepit sama kayu. Kebetulan pahanya terjepit. Ini patah semua dua-dua. Habis itu suaminya nitip anaknya sama saya. Suaminya adik mama ngambil istrinya, Menjemput istrinya itu. Terus jemput istrinya. Alhamdulillah selamat sampai sekarang. Alhamdulillah. Cuma kakinya nggak pincang gitu. Kami ada itu kalau bahasa Aceh jambo satu di gunung. Berapa lama? Satu malam. Bermalam di situ semuanya orang kampung sini sekitar 50 orang, laki perempuan di situ semua. Cuma anak-anak nggak seberapa, ada 3 atau 4 itu. Bulan makan nggak ada lagi kami di situ. Kami tidur aja untuk berlindung. Gempa terus terjadi. Gempa susulan. Gempa susulan, jadi tetap semua orang jadi 10 menit sekali. Pokoknya selalu kami waspada. Kemudian ada orang kampung di tempat-tempat yang lain, di jambu-jambu yang lain aja juga. Kebetulan saya di atas bukit satu malam. Itu selama 4 hari saya ke gunung lagi. Karena ada adik saya yang nomor 3, kan saya kakak, saya nomor 2, adik nomor 3. ternyata di sana. Ternyata bersama orang TNI. Kebetulan kakak katanya kita ke sana aja biar nyaman. Ya boleh. Ibu Pertiwi kami bela. Hari Jumat pagi kami berangkat jalan kaki bersama adik yang laki. Jalan kaki. Ayah tahu waktu jalan tuh dibilang sama orang ayahmu tidak ada lagi katanya. Pada saat itu itulah kalau udah ini tanya kan ayahmu dapat ini aja, dapat dompet, jadi jenazahnya masih ada katanya. Tapi ditemukan tapi enggak, entah kenapa, nggak tahu kemana lagi, tapi entah kemana nggak tahu. Pas dibilang orang jenazahnya ada, tapi sekarang nggak ada lagi. Kemarin ada katanya. Kalau ada kami akan kebumikan. Meski baktiku belum seberapa. Selalu dalam kesedihan, masih trauma lah. masih trauma sampai saat ini. Kalau saat ini kalau diceritain tentang ayah, ya trauma. Tapi kalau ingat musibah itu Tuhan yang nentuin semuanya. Kalau udah terjadi, kemanapun kita pergi tetap terjadi. Ajal kita sudah di situ. Tapi sekarang udah gimana?
berlindung. Setiap gempa kami cari perlindungan misalnya gitu. Setiap terjadi gempa, mau kuat, mau sedikit gempanya, misalnya ada di sekolah, saya ceritain. Kisah-kisah itu jangan dilupain. Betul. Ceritakan pada generasi-generasi selanjutnya. Agar menjadi bahan pelajaran. Pelajaran. Betul. Di sekolah mungkin saya ngajarnya di SMP, nanti dia udah dewasa, ceritakan pada anaknya. Saya berlindung, saya ajarkan pada anak-anak, tolong keluar semua, jangan ada di dalam kelas. Jadi kami buru-buru keluar semuanya. Ataupun kalau masih gempanya kuat, kami pulangkan anak-anak kepada orang tuanya. Untuk jangan terjadi hal-hal nanti sama orang guru kan, anak satu lokal berapa, guru satu misalnya gitu. Kan nggak mungkin kita tahan anak-anak di situ di sekolah. Paling kami bawa pulang anak-anak. Kalau udah kuat kali gempanya, kalau masih kecil gempanya, kami lindungi aja gitu anak-anak. Nanti masuk lokal balik gitu. Jadi diajarkan juga supaya ini ya Bu, tidak panik, Iya. kemudian berlindung di tempat yang aman, jangan sampai nanti terkena robohan, gempa, bangunan seperti itu ya Bu. Jadi anak-anak sudah siap apabila terjadi kapan saja gempa. Anak-anak sudah tahu dia. Sudah tahu. Setiap gempa dia pasti lari. Sudah. Lari keluar. Bu, gempa katanya. Pasti keluar dia. Jadi sudah. Jangan disuruh lagi oleh Iya. guru, udah langsung dia keluar. Duluan anak-anak yang keluar. Jadi sudah tahu ya Bu, Udah ya? tahu dia. Baik. Cuma kita mengingat aja.